Sebuah asteroid bernama Agatha 616 jatuh dan mengarah ke bumi. Saking besarnya, semua negara maju bekerja sama untuk meluncurkan roket yang dapat menghancurkannya. Namun siapa sangka, aksi tersebut justru menghancurkan Agatha dan menyebabkan senyawa kimia di dalamnya mulai menyebar ke seluruh penjuru bumi. Senyawa kimia tersebut akhirnya membuat semua serangga mulai bermutasi menjadi monster raksasa. Dulu kita bisa membunuh kecoa dengan sangat mudah, tapi sekarang setidaknya dibutuhkan bom nuklir untuk membunuh seekor kecoa. Setiap tahun, 95% populasi manusia dibunuh oleh monster-monster ini. Mereka yang selamat berpencar dan bersembunyi di bunker, gua, atau tempat yang dapat melindungi mereka. Mari kita berkenalan dengan tokoh utama film ini, Joel Dawson. Joel adalah salah satu orang yang bertahan hidup sampai sekarang. Dia adalah seorang pria pemalu dan juga ahli dalam bidang radiologi. Ia telah tinggal di bunker selama kurang lebih 7 tahun, sejak kekacauan terjadi. Di dalam bunker, Joel dan teman-temannya mencoba bertahan hidup dengan makanan yang mereka miliki. Mereka memelihara seekor sapi dan juga menanam sayuran. Di tempat inilah Joel akhirnya menemukan keluarga baru karena orang tuanya telah dibunuh oleh monster. Dalam kekacauan yang terjadi 7 tahun yang lalu, Joel terpisah dari gadis impiannya, Amy, dan ia telah berjanji untuk menemukannya. Oleh karena itu, setiap hari ia berlatih menembak agar suatu hari nanti ia bisa keluar dan menyelamatkannya. Suatu malam, seekor semut raksasa tiba-tiba datang dan masuk ke dalam bunker mereka. Joel dan kelompoknya, The Colony, membagi tugas untuk memeriksa situasi di luar. Seperti biasa, Joel ditugaskan untuk tetap berada di dalam bunker karena teman-temannya tahu bahwa dia tidak akan mampu melawan monster tersebut. Mereka memantau pergerakan semut raksasa dari dalam bunker, dan mereka melihat salah satu teman mereka tertangkap oleh monster tersebut. Joel tidak tega melihat itu, jadi dia memutuskan untuk keluar dan ikut bertarung. Namun seperti yang sudah diduga, ketika dia berhadapan dengan semut raksasa itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan malah diam saja. Untungnya, beberapa temannya menemukannya dan menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Joel menggambar monster yang baru saja ia temui tadi. Joel sangat suka menggambar, dan dia memiliki buku khusus yang berisi gambar-gambar monster yang pernah ditemuinya. Ia juga mencatat beberapa fakta atau kelemahan dari monster tersebut. Ia sengaja membuat buku tersebut dengan harapan nantinya bisa ditunjukkan kepada Amy. Setelah itu, Joel pergi ke ruang komunikasi untuk mencoba berkomunikasi dengan koloni lain. Sejauh ini, ia sudah mencoba menghubungi sekitar 90 koloni di berbagai wilayah untuk mencari keberadaan Amy, hingga akhirnya pada malam itu, Joel akhirnya berhasil menemukan Amy di koloni 3022. Amy dan koloninya kini tinggal di sebuah gua di dekat pantai Jenner yang berjarak sekitar 85 mil atau 136 km. Mengetahui bahwa Amy masih hidup, ia pun berinisiatif untuk mencarinya. Joel tidak ingin menghabiskan waktunya hanya untuk bersembunyi di dalam bunker dan pasrah menerima keadaan tanpa melakukan apapun untuk bertemu dengan Amy. Keputusan Joel untuk keluar membuat teman-temannya cukup khawatir karena seorang prajurit militer pun hanya bisa keluar sejauh 85 km dari bunker. Namun Joel tetap bersikeras dan tetap ingin keluar. Keesokan harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapannya, Joel berpamitan kepada teman-temannya. Mereka memberinya sebuah peta yang mungkin bisa membantunya mencapai pantai Jenner. Setelah keluar dari bunker untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Joel akhirnya bisa merasakan udara segar. Dia kemudian berjalan ke arah barat dan bersiap untuk memulai petualangannya untuk menemukan gadis impiannya. Di tengah perjalanannya, dia menemukan beberapa rumah kosong, jadi dia mencoba memasukinya, berharap ada makanan atau apapun yang akan membantunya dalam perjalanan. Karena tidak menemukan apapun, Joel akhirnya memutuskan untuk pergi dan menemukan monster katak raksasa di sebuah kolam. Monster katak tersebut kemudian menyerangnya dengan lidahnya dan bahkan menariknya ke dalam mulutnya untuk memakannya. Untungnya, seekor anjing tiba-tiba muncul dan langsung menggigit lidah katak tersebut untuk menyelamatkannya. Anjing itu kemudian mengajak Joel ke sebuah mobil, yang kemudian dijadikannya sebagai rumah. Anjing itu tinggal di sana sendirian sambil menunggu pemiliknya yang tak kunjung datang. Di dalam mobil, Joel melihat nama anjing itu tertulis di dinding, yang ternyata bernama Boy.
Karena Boy tinggal di sana sendirian, Joel kemudian mengajak Boy untuk ikut dengannya. Sebelum meninggalkan mobil, Boy tidak lupa membawa sebuah gaun merah milik pemiliknya dan memberikannya kepada Joel. Sejak hari itu, perjalanan Joel menjadi jauh lebih baik karena ada Boy di sisinya. Sesekali mereka juga bermain bersama untuk menghilangkan rasa takut. Boy juga sering menghentikan Joel ketika ia ingin memakan sesuatu karena mungkin saja ia tahu jika makanan tersebut beracun atau berbahaya. Di tengah perjalanan, Joel tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ia kemudian berusaha memanjat namun gagal, dan di saat kebingungan itu, Joel akhirnya menyadari bahwa ia sedang berada di dalam sarang ulat Alaska yang sangat besar. Beruntungnya, Joel selamat karena ditolong oleh dua orang yang selamat, yaitu seorang pria bernama Claes dan putrinya yang bernama Minow. Claes dan Minow adalah dua orang penyintas yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah gunung. Mereka sudah lama menjelajah, jadi mereka tahu banyak tentang cara mengalahkan monster. Ketika Minow melihat Boy, ia sangat menyukainya. Minow kemudian menyarankan Joel untuk ikut bersama mereka. Sepanjang perjalanan, Minow dan Claes mengajari Joel banyak hal agar ia bisa bertahan hidup, seperti cara menembak yang baik, agar bisa menembak tepat sasaran. Selama perjalanan, Claes mengatakan bahwa monster katak yang sebelumnya menyerangnya masih mengikutinya karena bau yang tercium di pakaiannya. Jadi ketika mereka bertemu dengan monster siput, Claes dengan cepat menyuruh Joel untuk membuka bajunya dan kemudian menaruh bajunya di cangkang monster siput tersebut. Hal ini tentu sangat membantu mereka karena siput tersebut akan membawa baju Joel kemana-mana dan membuat monster katak tersebut kebingungan. Pada malam hari, setelah mereka membuat api unggun dan bersiap-siap untuk tidur, Joel tiba-tiba terbangun saat ia baru saja akan memejamkan mata karena mereka akan melanjutkan perjalanan. Claes berkata bahwa mereka tidak bisa membuang waktu untuk tidur, mereka harus bergegas jika ingin cepat sampai ke tujuan. Selama berhari-hari dalam perjalanan, Claes dan Minow membantu Joel mengasah kemampuan menembak dan mendorongnya untuk lebih berani, sehingga akhirnya ia bisa menguasainya dan bisa menembak tepat sasaran. Pada suatu kesempatan, Minow mengatakan kepada Joel bahwa mereka tidak perlu membunuh semua monster karena di antara semua monster, sebenarnya ada beberapa monster yang baik. Mereka dapat memastikan hal itu ketika mereka menatap mata monster tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan berhari-hari, mereka dihadapkan pada persimpangan yang membuat mereka harus berpisah. Claes dan Minow pergi ke satu sisi menuju gunung, sedangkan Joel dan Boy pergi ke sisi lain menuju pantai. Sebelum berpisah, Joel memeluk Minow dan mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantunya. Claes kemudian memberikan Joel sebuah granat yang dapat digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Joel dan Boy kemudian melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka tiba di sebuah rawa yang terlihat sangat menakutkan. Ketika mereka melewati rawa tersebut, Boy tiba-tiba menggonggong dan bersembunyi seakan-akan mengisyaratkan bahwa tempat itu sangat berbahaya. Dan benar saja, menurut firasat Boy, seekor monster kaki seribu tiba-tiba keluar dari rawa tersebut. Joel segera mengambil anak panah, namun penyakit menggigilnya kambuh lagi. Ia kemudian diserang dan akhirnya tersungkur. Hal ini membuat Joel teringat kejadian saat kedua orang tuanya meninggal. Ia tidak ingin menjadi pengecut yang sama, sehingga ia segera berdiri dan mengambil anak panahnya. Dia kemudian mengerahkannya ke kaki seribu raksasa dan akhirnya berhasil membunuhnya dalam satu tembakan. Untuk pertama kalinya, Joel akhirnya berhasil melawan rasa takutnya. Dia kemudian langsung menghampiri Boy dan memeluknya. Joel kemudian melanjutkan perjalanannya, namun hujan tiba-tiba turun, sehingga ia dan Boy berteduh di sebuah rumah. Dia terlihat senang merasakan hujan karena sudah 7 tahun tidak pernah melihatnya. Yang mengejutkan, dia menemukan sebuah robot bernama Mavis di dalam rumah tersebut. Joel mengatakan kepada Mavis bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk menemukan Aimee, gadis impiannya. Ketika Mavis mendengar hal ini, ia langsung menawarkan Joel untuk menggunakan sumber dayanya untuk menghubungi Aimee. Joel kemudian mengambil baterai dari tubuh Mavis dan menghubungi Aimee melalui radio. Di sisi lain, ketika Aimee mendengar kabar dari Joel, ia merasa sangat lega. Ia tidak menyangka Joel bisa bertahan hidup sejauh ini dan menemukannya. Aimee kemudian meminta Joel untuk segera datang karena di koloninya ada beberapa orang yang berniat untuk datang menolongnya.
Percakapan mereka belum selesai, namun koneksi komunikasi mereka harus terputus karena baterai Mavis yang hampir habis. Malam yang panjang itu dihabiskan Joel dengan berbagi cerita dengan Mavis, tentang segala hal yang ada di dalam hatinya. Suasana menjadi semakin hangat ketika Mavis menanyakan identitas Joel dan secara otomatis menampilkan foto kedua orang tuanya. Ketika Joel melihat foto-foto tersebut, ia sangat terpukul dan sedih karena merindukan kedua orang tuanya. Setelah berhasil memenuhi keinginan Joel, sumber daya Mavis akhirnya habis. Keesokan harinya, Bo dan Joel melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster yang keluar dari dalam tanah. Joel dan Bo segera berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika monster tersebut hendak pergi, Bo malah keluar dari persembunyiannya karena pakaian pemiliknya terjatuh ke sungai. Hal ini akhirnya membuat monster tersebut kembali dan menyadari keberadaan mereka. Dengan segenap keberaniannya, Joel kemudian mengambil granat yang diberikan oleh Clays dan melemparkannya ke arah monster tersebut hingga akhirnya monster tersebut hancur berkeping-keping. Joel kemudian naik ke tepi sungai, namun sekujur tubuhnya telah digerogoti lintah. Karena kejadian ini, ia marah kepada Boy dan mengatakan bahwa itu semua karena dirinya. Ia menyalahkan Boy dan membentak-bentak Boy, sehingga Boy memilih untuk pergi. Joel melanjutkan perjalanannya seorang diri, dan ia mulai merasakan racun lintah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa menyesal telah meneriaki Boy dan dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Tapi Joel tidak bisa lagi berjalan, dan akhirnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, Joel terbangun, dan dia sudah berada di dalam bunker. Tak disangka, ia diselamatkan oleh Aimee dan juga teman-temannya dari koloni. Di dalam bunker, Aimee tinggal bersama teman-teman koloninya yang sebagian besar adalah para tetua. Kemudian Aimee pun memberitahu mereka bahwa saat ini mereka sedang bersiap-siap karena ada beberapa orang yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Aimee kemudian memperkenalkan Joel kepada kapten kapal pesiar yang akan menyelamatkan mereka. Kapten dan kedua temannya berjanji untuk mengangkut Aimee dan yang lainnya dengan kapal pesiar ke tempat yang lebih aman. Pada malam harinya, Kapten mengundang semua orang ke sebuah pesta kecil sebagai kenangan terakhir kehidupan di bunker. Joel memanfaatkan waktu ini untuk berbicara empat mata dengan Aimee. Aimee dengan jujur mengakui kepada Joel bahwa dia bukanlah Aimee yang dulu. Sejak kejadian 7 tahun yang lalu, Aimee sebenarnya telah jatuh cinta dengan orang lain, namun pria tersebut baru saja meninggal. Saat Joel menghubunginya, Aimee tidak menyangka bahwa Joel akan datang jauh-jauh untuk mencarinya. Mendengar hal itu, Joel merasa sangat terpukul, ia merasa bodoh karena tidak memikirkan perasaan Aimee, tetapi malah nekat melakukan hal ini. Kini ia harus menerima kenyataan bahwa Aimee hanya menganggapnya sebagai teman. Semua harapan dan impian Joel untuk hidup bersama Aimee sepertinya sudah berakhir. Joel kemudian pergi ke ruang radio dan berniat untuk menghubungi teman-temannya di bunker. Kemudian dia melihat peta yang diberikan teman-temannya sebelum dia pergi. Joel tidak menyangka akan melihat pesan-pesan yang ditulis oleh teman-teman dari koloninya di peta tersebut. Joel merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan teman-temannya yang sudah dianggap sebagai keluarga. Ia malah menjadi egois dan mencari seorang wanita yang ternyata tidak mengharapkan kehadirannya. Sebuah sambungan radio kemudian terhubung ke bunker koloninya. Teman-temannya sangat senang mendengar bahwa dia telah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Namun di bunker mereka saat ini, para monster terus menerobos masuk, membuat mereka tidak memiliki jalan keluar. Ketika sambungan radio terputus, Joel menyadari bahwa teman-temannya kini membutuhkannya, jadi dia berniat untuk kembali ke bunkernya. Namun, saat hendak mengucapkan selamat tinggal, Joel melihat buah-buahan beracun disajikan kepada mereka. Ia kemudian teringat bahwa Boy pernah melarangnya untuk memakan buah-buahan tersebut. Joel kemudian berlari keluar untuk memberitahu Aimee bahwa kapten dan anak buahnya adalah orang-orang jahat, dan benar saja, orang-orang di luar mulai berjatuhan, dan seseorang memukulinya hingga pingsan. Keesokan harinya, Joel dan yang lainnya terbangun dengan tangan terikat. Ternyata kapten dan anak buahnya hanya datang untuk mencuri makanan dan tidak berniat menyelamatkan mereka. Selama ini dia telah mengunjungi setiap koloni dan menipu mereka dengan berpura-pura diselamatkan. Beberapa saat kemudian, seekor kepiting raksasa keluar dari laut dan langsung menyerang mereka.
Aimee dan Joel akhirnya berhasil membebaskan diri, dan mereka bekerja sama untuk menghadapi kepiting raksasa dan kapten kapal beserta anak buahnya. Aimee bertugas melawan anak buah kapten kapal, sedangkan Joel bertugas melawan kepiting raksasa. Kepiting malang itu rupanya dipasangi alat yang akan menyetrum tubuhnya jika tidak menyerang mereka. Di luar dugaan, Boy tiba-tiba datang dan menolong Joe. Melihat kedatangan Boy, sang kapten kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak Boy, namun Aimee berhasil menepis tangan sang penembak sehingga tembakan meleset dan mengenai kepiting tersebut. Karena hal itu, kapten kapal memukul Aimee dan membuatnya pingsan. Kemudian Joel dan Boy membuat rencana. Joel menyuruh Boy untuk membangunkan Aimee, sementara ia akan berusaha melawan kepiting tersebut. Saat Aimee terbangun, Joel memintanya untuk melemparkan senapan ke arahnya. Namun, Joel menghentikan tembakannya saat ia menatap mata kepiting yang terlihat sangat kesakitan karena alat yang dipasang oleh kapten. Akhirnya, Joel memutuskan untuk menembak alat sang kapten sehingga kepiting tersebut akhirnya dapat dibebaskan. Kepiting tersebut kemudian kembali ke laut dan menyerang kapten dan semua anak buahnya yang ada di kapal. Setelah pertempuran tersebut, Joel berpamitan kepada Aimee untuk kembali ke koloninya. Sebelum pergi, ia memberikan buku yang telah dibuatnya kepada Aimee sebagai buku panduan agar ia dapat bertahan hidup dalam menghadapi monster. Singkat cerita, Joel akhirnya berhasil mencapai bunker koloninya. Ia kemudian mengajak semua teman-temannya untuk bersiap-siap menuju gunung yang disebutkan Clays dan Minnow. Gunung tersebut sangat tinggi dan dingin, sehingga tidak banyak monster yang berada di sana. Sebelum berangkat, Joel juga menghubungi semua koloni untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan berjalan bersama menuju gunung tersebut. Kini saatnya bagi seluruh umat manusia untuk memulai babak baru kehidupan, untuk lebih berani dan keluar dari persembunyian. Film Love and Monsters akhirnya berakhir. Dari film ini, kita belajar dari karakter Joel yang sebelumnya dipandang sebelah mata, bahwa ketika kita memiliki keinginan yang kuat akan sesuatu, dunia seakan membantu kita dengan hal-hal yang bahkan tidak kita duga.